Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian di rumah ya. Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan oleh bangsa lain yang berlangsung cukup lama. Mengapa bangsa Eropa menjajah Indonesia? Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Bangsa pertama yang melakukan penjelajahan dan penjajahan adalah bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis mendarat di Malaka. Kemudian, bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1512. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama mendarat di Pelabuhan Banten tahun 1596. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra kita kenal dengan sebutan 3G. 1. Gold, 2. Gospel, 3. Glory. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gold. Gold itu artinya adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang utama dicari adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian yang kedua ada gospel. Gospel artinya adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus yaitu menyebarkan agama di tanah jajahan. Tugas ini dianggap tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya yang ketiga, glory. Glory artinya adanya keinginan mencari kejayaan. Berkembang anggapan bahwa negara yang memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut adalah negara yang jaya. Jadi, bangsa-bangsa Eropa saling bersaing untuk menjajah daerah-daerah lain sehingga memiliki banyak tanah jajahan dan dianggap sebagai negara yang jaya. Selain 3G, perkembangan iptek juga mempengaruhi penjelajahan samudra. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk penjelajahan samudra. 2. Ditemukan mesiu untuk persenjataan. 3. Ditemukannya kompas sehingga bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar cengkih, salah satu rempah-rempah yang banyak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkih secara maksimal, setelah dipetik, cengkih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkih dari yang semula berwarna kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Pada proses pengeringan cengkih, terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas, yaitu sinar matahari pada benda. Nah, sekarang pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu mengenai wujud-wujud benda?
Tahukah kamu cara untuk membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda itu. Nah, sekarang mengenai sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda padat. Contohnya batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat yaitu 1. Bentuk dan volume tetap. 2. Dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Nah, yang kedua ada benda cair. Contohnya air minum, minyak, dan madu. Sifat benda cair 1. Bentuk sesuai dengan wadahnya. 2. Volume benda cair tetap. 3. Benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 4. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. 5. Dapat melarutkan benda. 6. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 7. Menekan ke segala arah. Ada benda gas. Contohnya, udara yang ada di dalam balon, asap, dan uap. Nah, sifat benda gas 1. Bentuk dan volumenya tidak tetap. 2. Menempati ruang. 3. Menekan ke segala arah. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan dipahami baik-baik materi pembelajaran hari ini dan jangan lupa kerjakan tugas kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.